Halo teman-teman, Diani di sini. Yuk belajar bareng kita persiapan menuju tes CPNS tahun 2024. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang TWK penalaran. Yang mana TWK di tes CPNS tahun lalu itu banyak yang skornya anjlok. Itulah mengapa kita sama-sama belajar di sini teman-teman ya, seputar TWK yang tipe soalnya penalaran. Nah, ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru, dan aku usahain banget teman-teman untuk bikin video secara rutin, jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya. Oke, sebelum kita mulai ke latihan soal, kita akan cari tahu dulu ya seputar kisi-kisi TWK sesuai dengan aturan yang terbaru, yaitu di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023, teman-teman. Yang mana ada 5 aspek yang diujikan dalam TKP. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua integritas, yang keempat bela negara, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, sama yang kelima bahasa negara. Nah, ini adalah yang akan diujikan dalam TWK. Kita akan lanjut teman-teman ke latihan soalnya, dan ini soal pertama. Silakan teman-teman pause dulu video ini dan dikerjakan selama kurang lebih 40 detik. Oke, kita akan bahas ya di soal nomor 1 ini. Tapi jangan lupa teman-teman dijawab dulu ya untuk melatih diri kalian. Nah, soal ini seputar integritas ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah tes CPNS nggak usah khawatir karena untuk CAT yang terbaru itu biasanya sudah ada clue-nya. Di soal itu aspeknya apa. Nah, di soal ini aspeknya adalah integritas. Kita akan bacakan soalnya. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan bebas dari perilaku korupsi, dibutuhkan integritas yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi nilai integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu, oke teman-teman, di sini adalah soal TWK berbasis integritas. Kemudian yang jadi highlight adalah yang ditanyakan adalah yang bukan. Jadi kita mencari yang bukan. Oke? Untuk bisa menjawab soal ini, kita perlu mengetahui dulu teman-teman ya. Ada berapa sih nilai yang terkandung dalam integritas? Nah, ini adalah nilai-nilainya teman-teman. Jadi ada kurang lebih 9 nilai dalam integritas. Yang pertama adalah jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan kesembilan adil. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari yang bukan. Kita masuk ke opsi A. Yang A bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diamanahkan. Nah, ini masuk ke mana? Ini masuk ke tanggung jawab ya, teman-teman. Sehingga ini adalah iya. Kita mencari yang bukan. Yang B bekerja sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku. Nah, ini adalah jujur ya, teman-teman. Jadi yang B ini adalah jujur. Jadi ini juga iya. Yang C, bekerja dengan optimal, tidak asal-asalan. Nah, ini masuknya ke mana teman-teman? Masuknya ke kerja keras ya. Oke, ini juga iya. Yang D, memunculkan inovasi untuk pengembangan perusahaan. Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman, kira-kira masuk ke nilai integritas yang mana? Ini tidak masuk ke mana-mana ya teman-teman, sehingga kita ketemu nih jawabannya adalah yang D. Tapi untuk kepentingan pembelajaran kita bahas juga yang opsi E, tidak terlambat datang dan tidak pulang lebih awal. Nah, ini masuknya ke mana teman-teman? Disiplin ya. Ini masuknya ke disiplin. Oke, jadi kita ketemu ya di sini mana yang bukan. Jawabannya adalah yang D. Oke, apakah jawaban teman-teman betul? Kalau betul selamat, kalau salah is okay ya. Ini masih latihan teman-teman, baru soal nomor 1. Kita lanjut ya sekarang ke soal yang kedua. Silahkan teman-teman di video ini di-post dulu ya. Untuk teman-teman kerjakan selama kurang lebih 40 detik. Silahkan. Oke, sekarang kita akan bahas soalnya ya. Nah, ini aspeknya adalah pilar negara. Oke.
Di sebuah kota kecil, pemerintah setempat mengidentifikasi bahwa terdapat ketimpangan dalam akses pendidikan bagi anak-anak di daerah pedesaan. Sebagai solusi, wali kota menginisiasi program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang tinggal di pedesaan. Selain itu, pemerintah juga membangun beberapa sekolah baru dan memperbaiki infrastruktur jalan untuk mempermudah akses anak-anak ke sekolah. Program ini didukung dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan bantuan seragam sekolah. Program tersebut berhasil meningkatkan jumlah anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, serta mengurangi angka putus sekolah di daerah tersebut. Tindakan wali kota dalam menginisiasi program beasiswa dan perbaikan infrastruktur tersebut mencerminkan pengamalan Pancasila dengan lambang. Oke, tadi jawaban teman-teman apa? Pertama kita harus tahu dulu ya teman-teman, kalau kita lupa nih kita bakalan salah ngejawabnya. Bisa jadi kayak kita udah tahu nih sila keberapa tapi lupa gitu ya. Lambangnya apa ya sila itu? Oke, kita buka dulu teman-teman ya. Nah, ini lambang-lambangnya. Jadi kalau bintang itu sila satu ya, kemudian rantai itu sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, dan padi dan kapas itu sila kelima. Oke, sekarang kita bahas teman-teman. Di sini, di soal ini ya, membicarakan tentang program beasiswa tadi ya. Dan apa? Dan perbaikan infrastruktur di pedesaan. Oke, teman-teman, kalau kita analisis, kira-kira masuk ke sila yang mana nih, teman-teman? Kayak kita pakai logika aja ya, kita analisis. Mungkin teman-teman ada yang masih belum paham atau belum hafal ya, butir-butir pengawalan sila atau sila Pancasila gitu ya. Nah, aku juga udah bikin videonya teman-teman seputar pilar negara dan pengawalan Pancasila ya, dari semua sila tuh 1 sampai dengan 5. Teman-teman bisa pelajari di video di kanan atas ya. Itu nanti ada link bisa diklik di situ. Karena di situ lengkap banget teman-teman dan pengalaman aku paling banyak keluar seputar pengamalan Pancasila. Nah, kalau misalkan seputar program beasiswa dan perbaikan infrastruktur di pedesaan itu masuknya kemana teman-teman? Ya, betul sekali masuknya ke sila kelima. Ya, karena itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman ya. Yang mana kita pemerataan pendidikan dan perbaikan infrastruktur di pedesaan. Itu adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Jadi jawabannya adalah poin D, teman-teman. Apakah jawaban kalian betul? Ya, selamat kalau betul ya, teman-teman. Kalau belum, is okay. Namanya masih latihan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, ini adalah aspek bela negara. Silakan teman-teman kerjakan 30 detik atau 40 detik dari sekarang. Bisa di-pause dulu ya videonya. Oke, kalau sudah kita akan bahas teman-teman. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk menjalankan berbagai program dan proyek yang menguntungkan masyarakat. Setiap tahun, Pak Rangga selalu membayar pajak tepat waktu, baik itu pajak bumi dan bangunan, PBB gitu ya, pajak kendaraan, dan lain-lain. Kesadarannya untuk membayar pajak terbilang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Rangga merupakan sikap yang sesuai dengan nilai dasar bela negara, yaitu, nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak belajar gitu ya tentang nilai dasar bela negara, itu pasti bakalan bingung. Oke, jadi nilai dasar bela negara itu ada 5 ya teman-teman, yang mana ada di opsi A sampai dengan E. Ya, jadi kesemua ini adalah nilai dasar bela negara. Tapi pertanyaannya, kira-kira membayar pajak itu masuk ke nilai dasar yang mana? Oke, kalau membayar pajak teman-teman, itu masuk ke sadar, berbangsa, dan bernegara teman-teman ya. Kita akan buktikan dari indikator nilai sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang memiliki kesadaran, keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan istiadat,
melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini ya, indikator yang kedua masuk. Oke, jadi kita di sini ketemu ya, jawabannya adalah opsi yang B. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal yang keempat. Silakan, aspeknya adalah nasionalisme. 40 detik dari sekarang. Oke, kita akan bahas. Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah mengalami berbagai fase. Tantangan dalam setiap fase perlu dilalui dengan baik oleh persatuan seluruh komponen bangsa. Tanpa adanya jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan yang kuat, bangsa ini bisa terpecah kembali. Tantangan atau permasalahan nasionalisme yang dominan pada periode 1950 sampai dengan 1965 adalah, nah mungkin teman-teman kalau tidak mempelajari sejarah bakalan bingung ya ketemu soal ini. Gitu. Ini kita akan bahas teman-teman ya. Nah ini bisa dirangkum di dalam tabel ini. Teman-teman nanti bisa di screenshot ya untuk di review ulang gitu ya. Barangkali nanti muncul. Karena biasanya tentang sejarah juga muncul ya di TWK teman-teman. Nah, kalau di periode 1950 sampai dengan 1965, ini ada di nomor 3 ini ya teman-teman, di mana ancaman yang dilalui oleh bangsa Indonesia adalah seputar keutuhan NKRI. Jadi ancaman pada periode ini banyak datang dari dalam negeri. Nah, jadi di sini kita ketemu teman-teman ya, bahwa jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Oke, nanti teman-teman bisa review ya, mulai dari tahun 1908 sampai dengan saat ini. Apa saja tantangan yang dominan pada setiap periode. Oke, kita akan lanjut ke soal post-test ya. Nah, ini post-testnya aspek bahasa negara. Teman-teman silahkan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 40 detik, kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, tulis juga ya teman-teman skornya betul berapa nih dari 4 soal yang tadi. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari pembahasan singkat latihan kita yang insya Allah bukan yang terakhir ya. Jadi aku usahakan teman-teman seperti di awal tadi disampaikan, kita akan sama-sama belajar bareng ya persiapan menuju tes CPNS yang sebentar lagi akan dibuka. Dan jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman ya. Karena ini kuotanya tuh benar-benar besar sekali. Jadi kesempatan banget untuk kalian dan biasanya setelah pembukaan kuota yang besar itu akan ada moratorium. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin teman-teman. Oke teman-teman, itu dia ya untuk video kali ini. Sekian dari aku, sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya, kalau teman-teman punya saran atau masukan gitu ya untuk request konten berikutnya atau mungkin masukan untuk video semacam apa nih yang teman-teman pengen, boleh banget ya taruh di kolom komentar juga. Oke, sampai jumpa.